Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2411. Ekspresi Fabian berubah panik. 3 Demon Monk. Serunya tak tergoyahkan. Siapa mereka? Harvey bingung. Dia tidak takut dengan serangan level ini, tetapi akan lebih baik jika dia tahu siapa yang dia hadapi terlebih dahulu. Mereka adalah Demon Monk dari kuil Buddha Thailand. Fabian dengan tenang menjelaskan. Mereka adalah organisasi seperti Dragon Palace, tetapi sedikit berbeda. Dragon Palace negara melayani negara, tetapi para Demon Monk ini hanya melakukan hal-hal teduh di belakang layar, biasanya untuk yang mampu secara finansial. Aku menolak permintaan Raja Thailand untuk membeli bagian dari lencana kasinoku sebelumnya. Raja tiran itu pasti merasa tidak dihargai dan mengirim para biksu ke sini untuk membunuhku. Fabian dengan tenang menganalisis situasinya. Harvey kembali sadar. Para Demon Monk itu tidak mengejarnya sejak awal. Mereka sebenarnya mengincar Fabian. Mereka mungkin telah memata-matai Fabian untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Tanpa pengawal yang mengikuti Fabian sementara keduanya datang ke tempat terpencil, ketiga yang disebut Demon Monk itu menemukan kesempatan untuk menyerang. Fabian Hamilton. Sepertinya kau tahu konsekuensi dari menyangkal rajaku. Demon Monk yang memimpin kelompok itu berbicara dengan suara aneh saat dia menyipitkan mata ke arah Fabian. Merupakan kehormatan tertinggi bagi rajaku untuk bekerja denganmu. Dia bahkan bersedia memberimu gelar Tuan Thailand. Tapi kau benar-benar berani menolak tawarannya. Apa yang akan terjadi dengan reputasi rajaku? Las Vegas memang wilayah negara H, tapi itu hanya daerah kantong. Tidak ada yang bisa melindungimu di sini. Kau tentu memiliki keinginan mati agar kau menolak rajaku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah dan berlutut di hadapan rajaku, menawarkan semua asetmu sebagai permintaan maaf, dan baru setelah itu kami akan melepaskanmu dari jerat. Fabian tertawa. Aku Raja Judi. Mengapa aku harus menyerah pada negara kecil seperti Thailand? Bukankah kau terlalu sombong? Aku menolak tawaran itu. Beraninya kau. 3 Demon Monk meledak dalam kemarahan. Hampir bersamaan, tongkat dibawa keluar dari belakang mereka. Fabian Hamilton menyipitkan mata sedikit. Aku tidak keberatan kau melawanku. Kita bisa bertarung jika itu yang kau inginkan. Yang mengatakan, Harvey York di sini tidak bersalah. Dia tidak ada hubungannya dengan situasi ini. Biarkan dia pergi. Kita bisa bermain setelah dia pergi. Bagaimanapun, dia adalah Pangeran Southlight dan pemimpin cabang Longmen Mordu. Jika dia mati, kau akan berada dalam masalah besar. Aku memberitahumu ini demi dirimu. Fabian berbicara dengan tenang, seolah dia tidak takut mati. Dia membuat Harvey mendapat masalah karena percakapan dari hati ke hati ini. Itulah mengapa dia ingin Harvey melarikan diri bagaimanapun caranya. Kau meremehkanku, Tuan Hamilton. Kata Harvey dengan tenang. Aku juga tahu cara bertarung. Bahkan jika tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja di sini. Dia kemudian dengan tenang melirik 3 Demon Monk. Kalian orang Thailand berani membuat masalah di tempat besar seperti negara H. Apa kalian meremehkan kami atau apa? Para Demon Monk tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Harvey dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Fabian, maksudmu anak ini memiliki identitas yang luar biasa. Bab 2412. Jadi, dia bernilai banyak uang. Jika kita menangkapnya, tidakkah kita bisa meminta uang tebusan yang besar? Kami hanya berencana untuk membunuhmu, Pak Tua. Situasinya menjadi jauh lebih baik karena kejutan yang menyenangkan ini. Bagaimanapun, raja kita menyukai daging muda dan lembut seperti ini dengan identitas yang luar biasa. Harvey sedikit mengernyit. Thailand adalah salah satu negara terkuat di perairan Tenggara. Mengapa kalian berbicara seolah-olah kalian adalah sekelompok bajingan kriminal?
Apakah kalian semua lupa bahwa kepala instruktur benar-benar menghancurkan tentara terlarang kalian saat itu? Raja kalian berlutut dan bersumpah untuk tidak menginjakkan kaki di negara Halagil. Apa? Apakah kau akan melanggar janji itu? Apakah kau sama sekali tidak takut dengan kepala instruktur? Para Demon Monk dengan panik mengedipkan mata mereka sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Harvey Khan, kau tidak perlu menakuti kami dengan nama itu. Kami mendengar bahwa dia pensiun dari militer 3 tahun lalu. Kau akan menggunakan nama pria yang menghilang dari muka bumi 3 tahun lalu. Kau pasti bercanda. Selain itu, jika kami menangkap atau membunuh kalian berdua sekarang, tidak mungkin kalian bisa menyebarkan berita tentang masalah ini. Dan ketika kami selesai menyedot uangmu dan membuangmu, semua orang tidak akan menjadi lebih bijaksana. Aku memperingatkanmu, bocah. Sebaiknya kau tidak melawan. Kami akan memastikan kau mati tanpa rasa sakit jika kau melakukannya. Jika tidak, kami akan mematahkan semua anggota badanmu sebelum membawamu kembali ke Thailand. Harvey tidak bisa diganggu untuk mendengarkan ocehan Demon Monk lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan langsung mengayunkan telapak tangannya. Sebuah tamparan keras bisa terdengar segera setelah itu. Pemimpin para Demon Monk tidak siap untuk membela diri dari tamparan itu. Dia tidak menyangka pria kurus dan berpenampilan lemah itu akan menyerang lebih dulu. Ketika dia sadar, itu sudah terlambat. Tamparan Harvey di wajah Demon Monk segera membuatnya terbang. Bang! Para Demon Monk mendarat di tanah dengan sakit tenggorokan, seolah-olah dia akan batuk darah. Bagaimana ini mungkin? Sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benak Demon Monk. Apakah ini kekuatan Dewa Perang? Sebelum pemimpin Demon Monk bisa kembali sadar, Harvey York bergegas maju dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Demon Monk berteriak dengan marah, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan Harvey. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menaikkan stafnya pada saat itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah melemparkan pukulan tepat di depannya. Bang! Kedua serangan itu memancarkan percikan api setelah mereka terhubung, seolah-olah palu saling berbenturan. Pada saat itu, suara yang dalam dan tajam bisa terdengar. Retakan. Seiring dengan suara tulang yang retak, ekspresi Demon Monk berubah dengan panik. Dia segera membuang tongkat itu ke samping dan mulai menyerang dengan kedua tangan, mencoba melunakkan pukulan tamparan Harvey. Plak 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 plak. Serangkaian pukulan bisa terdengar, tetapi itu tidak efektif sama sekali. Tamparan Harvey tak henti-hentinya, seolah-olah itu sudah mengunci wajah Demon Monk begitu dia mengayun ke depan. Astaga! Keringat dingin menetes di punggung Demon Monk. Sementara dia melemparkan pukulan, kakinya terus mundur ke belakang. Dia cepat, tapi Harvey lebih cepat. Seolah-olah bayangannya sendiri mengejarnya. Sepertinya Harvey tidak akan berhenti sampai tamparannya mengenai wajah Demon Monk. Plak! Tamparan bergema bisa terdengar sekali lagi saat Demon Monk dikirim terbang di udara. Ketika dia mendarat di tanah lagi, wajahnya bengkak seperti babi. Semua orang mati diam. Bab 2413. Jika pukulan pertama Harvey adalah serangan diam-diam. Kemudian yang kedua adalah pertunjukan kekuatan penuhnya. Menarik. Kalian para Demon Monk memiliki kekuatan King of Arms terbaik di luar sana. Hanya selangkah lagi, dan kau akan menjadi dewa perang. Harvey mengambil beberapa tisu dan menyekat tangannya. Tapi kau berani menyebut dirimu Demon Monk ketika kau selemah ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Apakah kau benar-benar berpikir kalian tidak terkalahkan hanya karena kau hidup di bawah batu sepanjang hidupmu? Kau! Pemimpin Demon Monk menunjuk Harvey sambil batuk darah dengan marah. Para Demon Monk telah melakukan perjalanan melintasi perairan Tenggara setelah bertahun-tahun. Bahkan jika mereka tidak terkalahkan, mereka masih dihormati secara luas. Nama Demon Monk saja sudah cukup untuk menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Pada saat ini, mereka yang disebut Demon Monk ingin mencabik-cabik Harvey. Kapan mereka bahkan diinjak-injak seumur hidup mereka? Kapan mereka bahkan dipandang rendah oleh siapapun?
Tiga di Menmong saling memandang dan melihat tatapan mengejek muncul di mata satu sama Iain. Ketiganya dilatih dalam seni bela diri kuno Raja Garis Keturunan Thailand, membuat mereka setara dengan King of Arms terhebat hingga saat ini. Mereka bertiga sebelumnya telah mengalahkan Dewa Perang dari India di medan perang. Karena itu, mereka bertiga sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Dan karena tindakan Harvey, mereka benar-benar terpaku pada langkah selanjutnya. Meskipun mereka ingin mencekik Harvey sampai mati, mereka tahu bahwa melawan pemuda itu sendirian akan menjadi harapan kematian. Rencana paling cerdas adalah menyerang Harvey secara bersamaan. Mereka berencana untuk berurusan dengan Harvey sebelum hal Iain. Kau benar-benar mengesankan, Harvey. Tidak heran kau diangkat sebagai pemimpin cabang di usia yang begitu muda. Aku pikir Fabian Hamilton hanya berbicara besar. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin dari Demon Monk menutupi wajahnya saat dia menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Negara Ha terlalu makmur. Aku tidak percaya akan ada ahli seperti ini di antara generasi muda. Jika kami tidak membuang talenta teratas sepertimu, kau akan berdiri di atas kepala kami dalam 10 tahun ke depan. Itulah mengapa demi masa depan Thailand yang hebat dan raja kita, kau akan mati seperti Fabian Hamilton. Pemimpin dari Demon Monk menyeka darah dari mulutnya dengan ekspresi lurus di wajahnya. Harvey York dengan santai melemparkan tisunya ke tanah saat dia menunjukkan minat yang besar pada ketiganya. Apakah kalian bertiga mendatangiku pada saat yang bersamaan? Atau apakah kalian ingin pertarungan 1-1 saja? Fabian tidak terlalu tercengang setelah melihat pemandangan itu. Dia sudah bisa mengukur bahwa Harvey memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Bagaimanapun, menjadi pemimpin cabang Longmen Mordu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Fabian melirik Demon Monk dan berkata, sekarang kau tahu seberapa kuat Harvey sebenarnya, kau harus membiarkannya pergi. Bagaimanapun, aku adalah prioritas utamamu sekarang. Mengapa kau menyebabkan lebih banyak masalah untuk dirimu sendiri? Diam. Demon Monk menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya setelah mendengar kata-kata Fabian. Fabian Hamilton, apa hakmu untuk menceramahi kami? Jika bukan karena kau menolak tawaran raja kami berkali-kali, Thailand akan memiliki banyak talenta terbaik sekarang. Dan jika itu terjadi, negara kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu yang terkuat tanpa kita bergegas kemana-mana. Bab 2414. Sayang sekali anjing tua sepertimu tidak mau bekerja sama dengan kami. Kau pasti punya keinginan mati. Dua Demon Monk ianya menunjukkan ekspresi sedih setelah mendengar kata-kata pemimpin mereka. Meskipun Thailand adalah salah satu negara terkuat di perairan Tenggara, mereka hanya bisa bertindak seperti itu di negara-negara kecil ianya. Negara ini bahkan tidak memiliki dana untuk menggalang talenta, itulah mengapa mereka mengarahkan pandangan mereka pada Raja Judi, Fabian sendiri. Lagi pula, kekayaannya bahkan bisa menyaingi negara. Untuk orang-orang dari Thailand, orang-orang seperti itu secara alami perlu melayani mereka dan membayar harganya. Karena Las Vegas juga terletak di perairan Tenggara, mereka berpikir bahwa uang untuk Las Vegas seharusnya menjadi uang untuk Thailand. Bahkan Harvey terdiam setelah mendengar logika seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bandit dan penculik seperti mereka yang bertindak begitu benar. Tanpa pikir panjang, Harvey melirik Fabian dan bertanya. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, Tuan Hamilton, untuk apa Raja Thailand datang kepadamu? Aku tertarik. Fabian tertawa. Dengan segala ketulusan, dia mengatakan bahwa selama aku memberikan 4 lencana kasino, dia akan memberiku gelar pangeran. Putra sulungku juga akan dapat mewarisi gelarku. Jika aku menyumbangkan semua aset keluarga Hamilton kepada keluarga kerajaan mereka, mereka bahkan akan mempertimbangkan untuk memberiku gelar markis. Harvey membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Betapa tulusnya. Di tempat kecil seperti Thailand, yang disebut pangeran mungkin bisa memiliki 2 hingga 3 peternakan. Seorang markis mungkin bisa memiliki 1 lagi, paling banter.
Bertukar untuk sekitar 4 peternakan dengan semua aset keluarga Hamilton benar-benar gila. Aman untuk mengatakan bahwa kesepakatan Raja Thailand itu sepihak. Baiklah, pemimpin cabang York. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk membunuh jalan keluar dari sini dengan keterampilan bertarungmu. Kamu tidak harus menutupi punggungku. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa membunuhku. Fabian terkekeh dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aura seorang senior terpancar dari tubuhnya, cukup mengejutkan Harvey. Raja Judi tampak seperti orang biasa, tetapi siapapun yang dapat membangun keluarga seperti ini secara alami akan menjadi seseorang yang istimewa. Dia bahkan tidak bergeming saat menghadapi kematian, sama seperti orang kebanyakan. Benar-benar sesuatu yang orang lihat. Apakah kau pikir kami tidak bisa membunuhmu? Pemimpin para Demon Monk bertingkah seolah dia mendengar lelucon terbesar abad ini setelah mendengar kata-kata Fabian Hamilton. Kami telah memata-mataimu selama hampir sebulan penuh hanya untuk menemukan kesempatan membunuhmu. Kami bahkan meminta peramal untuk melihat masa depan kami sebelum menginjakkan kaki di sini. Kami seharusnya benar-benar beruntung. Itu sebabnya kau sama saja sudah mati. Demon Monk kedua tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Fabian. Setelah kami selesai denganmu, kami akan pergi untuk putramu juga. Kau hanya akan memiliki wanita untuk menggantikan keluargamu. Kalau begitu, kami akan memaksa putrimu untuk menikahi raja kami. Suka atau tidak, asetmu akan menjadi milik kami. Ini semua sesuai dengan hukum negara Ha juga. Kami tidak melanggar hukum dengan cara apapun. Tidak ada yang bisa menghentikan kami saat itu terjadi. Ketiga Demon Monk dengan dingin tertawa. Kau ditakdirkan untuk mati di sini, tapi jangan khawatir. Kami akan meminta putrimu untuk mengunjungi makammu pada hari yang sama tahun depan. Adapun Harvey York, dia agak terlalu sombong jika dia pikir dia bisa membunuh jalan keluar dari sini. Dia bisa menahan kakak, tapi dia tidak akan bisa menahan kita bertiga secara bersamaan. Karena dia tahu rahasia kita, dia juga harus mati. Harvey menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa bandit mulai terbentuk di sekitar segitiga emas dan bajak laut mengerumuni seluruh perairan Tenggara. Apa yang disebut negara terkuat di perairan Tenggara, Thailand, bahkan tidak ambisius dan mampu. Tidak heran. Bab 2415. Tanpa berpikir dua kali, Harvey dengan tenang tersenyum. Kalian bertiga harus datang padaku bersama. Jangan buang waktuku. Nanti, aku harus membantu Tuan Hamilton dengan rumahnya setelah aku selesai dengan kalian bertiga. Bocah sombong. Kami akan membunuhmu dulu kalau begitu, lalu kau. Fabian. Pemimpin dari Demon Monk mengejek dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jangan mengira pengawalmu akan mengejarmu jika kau terus mengulur waktu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. 18 murid kita juga datang ketika kita sampai di tempat ini. Pengawalmu akan membutuhkan setidaknya setengah jam sebelum mereka bisa sampai di sini. Itulah mengapa akhirmu sudah ditentukan. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo tangkap mereka. Pemimpin dari Demon Monk memberi perintah sebelum bergegas maju sendiri. Dua lainnya tidak membuang waktu untuk menerkam ke depan. Secara alami, mereka bertiga menggunakan kekuatan penuh mereka. Angin menderu tak terkendali sementara ledakan sonik bergema di mana-mana. Dalam sekejap mata, ketiga Demon Monk datang tepat ke arah Harvey dan membentuk semacam barisan sebelum menyerang Harvey secara serempak. Harvey menunjukkan ekspresi acuh tak acuh setelah melihat serangan agresif para Demon Monk. Dia mengambil langkah maju dan mengayunkan telapak tangannya dalam sekejap. Apa? Para Demon Monk dengan panik berubah, ekspresi mereka setelah melihat gerakan sederhana Harvey. Dua Demon Monk ianya sangat terkejut dengan pemandangan itu karena ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan Harvey. Tamparan yang tampaknya sederhana itu meluas tanpa batas di depan mata mereka, seolah-olah seluruh telapak tangan mampu menutupi langit. Demon Monk tiba-tiba merasa bahwa tamparan itu ditakdirkan untuk mendarat di wajah mereka. Keduanya akan mendapat bagian yang adil. Kulit kepala mereka terasa mati rasa.
Mereka hanya akan merasa seperti ini ketika bertemu dengan bahaya yang ekstrim. Tetapi pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Plak-plak. Dua tamparan keras terdengar. Demon Monk kedua dan ketiga gemetar saat mereka dikirim terbang. Wajah mereka benar-benar bengkak dengan darah menetes dari mulut mereka ketika mereka mendarat kembali di tanah. Harvey York mundur beberapa langkah dan dengan ringan menginjak tanah saat dia mendarat, membatalkan kekuatan ekstra yang mendorongnya ke belakang. Segera setelah itu, Harvey kemudian menerkam ke depan dan mengayunkan kakinya ke arah pemimpin para Demon Monk. Bang! Pemimpin Demon Monk dikirim terbang oleh tendangan hampir seketika. Fabian Hamilton menyipitkan mata setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey di wajahnya. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan York? Aku baik-baik saja. Demon Monk dari Thailand juga cukup lemah. Harvey sebelumnya berhadapan dengan ratusan orang di medan perang dan dengan mudah mengalahkan ratusan Kings of Arms. Hanya 3 dari Kings of Arms terbesar yang tidak ada apa-apanya di matanya. Harvey akan menamparkan mereka yang disebut Demon Monk sampai mati jika dia tidak menyembunyikan kekuatan aslinya di hadapan Fabian. Pemimpin para Demon Monk berdiri sambil menutupi wajahnya. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kalian berdua baik-baik saja? Dua ianya tersandung dari tanah dengan wajah tertutup, lalu menyeka darah dari wajah mereka yang menunjukkan penampilan menyedihkan. Bab 2416. Mereka terluka, tetapi mereka masih bisa melawan. 3 Demon Monk menunjukkan tatapan mengejek sementara wajah mereka dipenuhi dengan cetakan telapak tangan. Harvey jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bakat seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, negara Ha akan semakin berkembang. Thailand pasti tidak ingin orang Iain yang setara dengan kepala instruktur dilahirkan di negara Ha sekali lagi. Jika hanya ini yang kau miliki, maka kau benar-benar mengecewakanku. Harvey menyilangkan tangannya dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Datanglah padaku bersama-sama. Berhenti membuang-buang waktuku. Dapatkan dia. Pemimpin dari Demon Monk memberi perintah sambil menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Mereka bertiga bergegas ke arah yang berbeda untuk mengambil tongkat mereka. Arai emas. Kemudian, 3 biksu iblis melompat ke udara sebelum menerkam tepat ke arah Harvey. Ketiga tongkat itu membentuk gerakan pembunuh yang bahkan bisa membunuh dewa perang. Fabian dengan panik mengubah ekspresi setelah melihat si pembunuh bergerak. Awas, Harvey. Ini kartu truf terkuat mereka. Dewa perang India dikalahkan dengan cara ini. Aku mengerti. Harvey tetap tenang dan maju selangkah untuk menghadapi para Demon Monk. Wajah mereka benar-benar bengkak, tetapi mereka tidak terhalang olehnya. Mereka semua menerkam Harvey secara bersamaan tanpa saling memandang. 3 tongkat telah sepenuhnya memblokir jalan melarikan diri Harvey. Klang-klang-klang. Harvey dengan lembut menjentikkan jarinya ke tongkat itu. Bang-bang. Tongkat-tongkat itu langsung bergetar. Gerakan pembunuh 3 Demon Monk segera digagalkan karena mereka bahkan tidak bisa mengangkat tongkat mereka. Bang! Harvey mengayunkan kakinya keluar dan mengirim Demon Monk terbang menuju pohon besar. Mereka tidak bisa memanjat kembali setelah pukulan dahsyat itu. Bang! Dengan terak tangan Harvey, 2 tongkat segera terbang di udara sebelum menusuk dada Demon Monk kedua dan ketiga. 2 Demon Monk, yang melakukan perjalanan ke perairan Tenggara selama bertahun-tahun, menunjukkan ketidakpercayaan total sebelum jatuh ke tanah lumpuh. Bunuh instan. Di depan Harvey York, 3 Demon Monk langsung roboh seolah-olah mereka adalah kertas basah. Demon Monk kedua dan ketiga kehilangan nyawa mereka seketika, sementara pemimpinnya terus menggigil di tanah, berpikir bahwa dia akan segera mengikuti nasib saudara-saudaranya. Harvey acuh tak acuh sementara kemejanya tetap bersih, seolah-olah pertarungan itu tidak melibatkannya sejak awal. Sialan kau, Harvey. Aku akan membunuhmu. Setelah melihat kedua bersaudara itu tewas di tangan Harvey, pemimpin para Demon Monk itu menggunakan nafas terakhirnya untuk mengeluarkan senjata apinya, siap menarik pelatuknya ke Harvey kapan saja. Bang bang bang. Bahkan sebelum Demon Monk melakukan sesuatu,
Fabian Hamilton tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjukkan senjata api yang sangat indah di tangannya yang menyerupai sebuah karya seni. Dengan tarikan pelatuknya, selusin peluru baksot menembus setiap titik vital di tubuh Demon Monk. Fabian kemudian mengeluarkan Shell Sutra dan terus membersihkan senjata apinya. Pupil Harvey menyusut saat dia melihat tubuh Demon Monk. Baksot mendarat di setiap titik vital di tubuh Demon Monk. Orang itu sudah mati mungkin. Bab 2417. Harvey menghela nafas lega sambil sedikit lebih berhati-hati terhadap rubah tua. Dia mengerti bahwa para Demon Monk tidak akan bisa melakukan apapun pada Raja Judi, bahkan ketika Harvey menonton dari pinggir lapangan. Ada desas-desus bahwa Fabian memiliki waktu kurang dari 3 bulan untuk hidup. Memikirkan kembali, Harvey hanya tertawa kecil pada pemikiran itu. Tuan Hamilton. Begitu Harvey berbalik, pengawal dengan senjata api yang dimuat berlari dengan cepat. Secara alami, mereka semua mendapat kabar bahwa Fabian sedang diserang. Harvey tampak acuh setelah melihat ratusan pengawal mengelilingi tempat itu. Dia benar-benar percaya bahwa keluarga Hamilton adalah Raja Las Vegas pada saat itu. Fabian tetap tenang saat dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mundur sebelum berjalan menuju Harvey. Kamu cukup ahli dalam bertarung, Tuan York. Terima kasih telah berdiri untukku. Fabian tetap tenang setelah melihat kemeja Harvey yang tidak ternoda, tetapi dia juga memasukkannya sebagai salah satu orang yang tidak boleh mudah terprovokasi sejak saat itu. Diam-diam dia sangat gembira bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengubah saingan seperti Harvey menjadi teman hari itu. Ini bukan masalah besar. Jangan khawatir tentang itu. Harvey mengambil soda dari salah satu pengawal, lalu menyesapnya sebelum dengan tenang berkata. Menilai dari para Demon Monk ini, aku pikir aku tahu apa yang terjadi pada ruang dewanmu. Selain itu, ini juga mungkin sesuatu yang besar. Kamu harus ekstra hati-hati setiap kali keluar. Aku sarankan kamu memercikkan darah ayam di sekitar rumahmu. Dengan begitu, kamu seharusnya bisa menghentikan bawahanmu yang menghilang. Fabian berdiri membeku di tempat. Kamu mengatakan bahwa hilangnya bawahanku ada hubungannya dengan para Demon Monk ini. Sangat mungkin, tapi kita hanya bisa memastikan setelah melihat tempatmu. Jawab Harvey pelan. Sedikit ketakutan melintas di mata Fabian sebelum dia menyatukan kedua tangannya. Jika kamu tidak keberatan, Tuan York, apakah tidak apa-apa jika kamu ikut denganku ke Hamilton Residence dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya? Aku harus jujur. Kamu membuatku sedikit takut sekarang. Jika kamu tidak memperbaiki masalah sekarang, kurasa aku tidak bisa kembali ke rumah. Harvey York melirik Rolex-nya dan mengangguk setelah mengetahui bahwa ada cukup waktu. Benar. Karena kamu memberiku undangan yang begitu hangat, maka mari kita lihat rumahmu. Rumah saya tidak terlalu jauh dari sini. Silahkan, Tuan York. Fabian Hamilton menunjukkan isyarat dan menuntun Harvey ke jalan yang sepi tanpa memanggil mobil. Harvey menyipitkan mata di depannya sambil menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Di matanya, sepertinya ada semacam kabut hitam tipis yang mengelilingi Fabian. Atau lebih tepatnya, itu adalah udara mati yang mengelilinginya. Jalannya tidak begitu lama. Setelah beberapa menit, semua orang tiba di pintu masuk Hamilton Residence. Petugas keamanan yang menjaga pintu masuk tidak akan berani menghalangi jalan ketika mereka melihat Fabian memimpin jalan. Mereka semua dengan hormat membungkuk sebelum mengantar Fabian dan Harvey ke dalam. Silahkan, Tuan York. Apakah Hamilton Residence cukup ramah? Terserah padamu. Keduanya memasuki kediaman sebelum datang ke aula selamat datang. Harvey menyadari bahwa ada cukup banyak orang yang duduk di sana. Selain Tyrell Hamilton, Denver Hamilton, dan Jax Hamilton, ada seorang wanita yang sepertinya berusia paling banyak 18 tahun. Setelah melihatnya masuk, ketiga bersaudara itu menatap Harvey dengan tatapan menghina. Wanita itu dengan arogan melirik Harvey sebelum berbicara dengan kekanak-kanakan. Kaulah yang mematahkan tangan kakak keduaku, meremukkan kaki kakak ketigaku, dan menamparkan wajah kakak keempatku.
Secara alami, wanita ini adalah saudara kelima dari keluarga Zina Hamilton. Wanita yang berdiri di belakangnya adalah tunangan Jacques, Ellie Palmer. Bab 2418. Dia berbisik ke telinga Zina untuk memberitahunya tentang identitas Harvey sebelumnya. Selain saudara kandung, seorang pendeta wanita yang mengenakan jubah juga ada di aula. Tubuhnya halus, dan wajahnya elegan. Perawakannya tampak sangat halus, seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Seluruh keluarga Hamilton mengepung pendeta wanita itu, seolah-olah dialah yang bertanggung jawab. Setelah melirik Zina, Harvey dengan tenang menjawab. Benar. Aku Harvey York. Bajingan. Dasar. Zina dengan marah berteriak pada Harvey setelah mengkonfirmasi identitasnya. Kau memprovokasi keluarga kami, dan kemudian kau melenggang ke rumah kami. Ayo. Aku ingin bajingan ini ditembak. Tembak dia sampai dia mati. Aku ingin dia mati agar reputasi kita kembali. Tentunya kita bisa membunuh orang luar di wilayah kita sendiri. Secara alami, saudara laki-laki Zina sangat mencintainya. Saudara-saudara itu cukup terikat satu sama lain. Namun karena Harvey, sebagian besar saudara Zina semuanya lumpuh, sedangkan saudara kedua masih dikurung di balik jeruji besi. Saudara keempat bahkan kehilangan lencana kasinonya karena Harvey. Di mata Zina, Harvey adalah orang di balik penderitaan keluarga Hamilton. Dia tidak akan berhenti sampai Harvey terbunuh. Kemudian, Zina bahkan menyambar senjata api dari pinggang pengawalnya. Sayang sekali pengawal itu pergi karena ketakutan karena Fabian, yang berdiri tidak jauh dari Harvey saat ini. Harvey acuh tak acuh. Dia tidak tahu apakah Fabian sengaja menggunakan Zina untuk memprovokasi dia. Dia tetap diam pada saat ini sehingga dia bisa melihat Fabian menangani situasi. Beraninya kau. Fabian maju selangkah dan berteriak dengan marah. Aku sudah memberitahumu, Zina. Para bajingan ini mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tidak ada yang diizinkan memberi Tuan York masalah karena ini. Apakah kau bahkan mendengarkan apa yang aku katakan? Ditambah lagi, Tuan Muda York baru saja menyelamatkanku dari tangan 3 Demon Monk Thailand. Meskipun begitu, kau masih ingin menembaknya. Zina, kau menjadi semakin berani. Apakah kau ingin seluruh dunia menuduh keluarga Hamilton tidak tahu berterima kasih? Minta maaf. Minta maaf kepada Tuan Muda York segera. Jika tidak, aku akan menendangmu keluar rumah sekarang juga. Kami, Hamilton, tidak membutuhkan orang yang tidak masuk akal dan tidak pengertian seperti itu di keluarga kami. Fabian sangat marah melihat Harvey menerima rasa tidak hormat yang begitu mengerikan. Jacques dan yang lainnya tercengang dengan reaksinya. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi antara Harvey dan Raja Judi yang membuatnya sangat memikirkan Harvey. Banyak dari keluarga Hamilton tercengang hingga tak bisa berkata-kata, terutama istri Fabian. Mereka awalnya ingin memilih Harvey dan mengejeknya tanpa ampun. Saat melihat Zina menerima omelan hebat dari Fabian tercinta, mereka dengan bijak tetap bungkam dan menundukkan kepala untuk menyesap teh mereka. Kemarahan di wajah Zina menghilang seketika, digantikan dengan ekspresi ketakutan. Rupanya, ini adalah pertama kalinya dia ditegur oleh Raja Judi. Pendeta wanita berjubah di sebelahnya berdiri dengan tenang pada saat ini dan melindungi Zina. Sambil tersenyum kecil, dia berkata dengan lembut. Raja Judi, Zina hanya sedikit bersemangat. Lidahnya agak longgar karena itu. Dia hanya seorang gadis muda yang naif. Bagaimana dia bisa menjadi jahat? Kamu pasti Harvey, Prince York dan pemimpin cabang York yang membuat pernyataan yang menyebabkan Dragon Palace Hong Kong dan Las Vegas berpindah tangan kemarin. Bab 2419. Pemimpin cabang York, kamu selalu murah hati dan baik hati. Kamu tidak akan meributkan kesalahan kecil Zina bukan? Pendeta itu terus tersenyum saat dia berbicara. Dia menatap Harvey dengan penuh minat sebelum menoleh ke Zina, mengatakan. Maafkan Pangeran York, Zina. Kelopak mata Zina berkedut. Dia tidak mau, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan meludah dengan enggan. Prince York,
Aku minta maaf atas perilakuku. Sementara itu, Harvey tetap acuh tak acuh. Terlepas dari apakah Fabian ingin menggunakan dia sebagai pion untuk menekan Hamilton, atau seseorang di Hamilton ingin menggunakan kesempatan ini untuk menantang otoritas Fabian, Harvey tidak peduli tentang itu. Namun, gadis pendeta kecil ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Pendeta itu sedikit mengernyit, wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya di Hong Kong dan Las Vegas. Meskipun demikian, Harvey berani bertindak sok padanya. Zina sedikit kesal, tapi tidak menunggu pendeta berbicara dan meninggikan suaranya menjadi 1 oktav melengking. Maafkan aku. Aku minta maaf atas apa yang baru saja kulakukan. Harvey menjawab dengan mudah. Aku akan memaafkanmu kali ini demi Raja Judi. Aku juga berharap bisa berdamai dengan keluarga Hamilton. Jika bukan karena sikap Fabian, Harvey tidak akan keberatan memberi pelajaran kepada Zina. Bagaimanapun, 4 di antara 5 bersaudara keluarga Hamilton hancur. Tidak akan sulit baginya untuk merusak yang terakhir juga. Karena Tuan Muda York telah memaafkanmu dan Nona Leitold memohon, maka aku akan membiarkannya kali ini. Kemarahan Fabian sedikit mereda saat dia melanjutkan. Bahkan jika Nona Leitold melindungimu iain kali, aku akan tetap menghukummu. Zina tampak kesal, tetapi dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan patuh. Ya, aku mengerti. Baiklah, Zina, jangan marah. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya. Di masa depan, kamu seharusnya tidak terlalu impulsif. Pendeta itu berbicara dengan lembut sambil tersenyum sambil menghibur Zina. Zina arogan dan disengaja, tetapi dia sepertinya mendengarkan pendeta dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Fabian tidak lagi memarahi Zina, puas dengan kelembutan hatinya. Dia kemudian melirik Harvey dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York, aku khawatir aku memiliki beberapa masalah disiplin dalam keluargaku. Terima kasih atas pengertianmu. Karena kamu di sini hari ini, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Scarlett Leitold dari Kuil 5 Kebajikan. Dia juga senior dari putriku yang tidak berbakti. Zina juga mempraktekkan kultivasinya di Kuil 5 Kebajikan. Aku mendengar tentang apa yang terjadi di Hamilton Residence, jadi aku datang untuk melihat. Nona Leitold, kamu sudah mengenal pria ini. Dia adalah Harvey York, juga dikenal sebagai Prince York, pemimpin cabang York, dan pemula di Hong Kong dan Las Vegas. Fabian memperkenalkan keduanya sambil tersenyum. Harvey dengan sopan mengulurkan tangan kanannya. Senang bertemu denganmu, Nona Leitold. Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang Kuil 5 Kebajikan. Kuil itu dikatakan telah didirikan lebih dari 200 tahun yang lalu, dan merupakan tempat suci untuk seni bela diri di wilayah Southlight. Bab 2420. Kuil 5 Kebajikan terkenal karena teknik Wing Chun-nya, yang juga dikenal sebagai keterampilan tak terkalahkan di wilayah Southlight. Karena wanita ini berasal dari Kuil 5 Kebajikan, tidak heran jika temperamennya sangat berbeda dari wanita biasa. Senang bertemu denganmu, Prince York. Leitold sedikit mengernyit saat dia mengeluarkan tangan kanannya. Dia dengan cepat mengambil tangannya setelah sedikit sentuhan, tampaknya tidak berniat untuk memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Dia sepertinya tidak menyukai Harvey. Scarlett melirik Fabian dengan tatapan superioritas dan berkata dengan angkuh. Tuan Hamilton, gadis itu sudah tahu tentang masalah Hamilton Residence. Jadi, gadis itu mengirimku ke sini untuk menyelesaikannya. Jika menurutmu tidak apa-apa, cepat dan kirim orang yang tidak ada hubungannya, jadi aku bisa melihat apakah ada masalah dengan Feng Shui di sini. Mungkin itu bisa menjadi alasan mengapa para pelayan di sini menghilang lagi dan lagi. Fabian tertegun sebentar, tetapi dengan cepat menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum. Gadis itu benar-benar bijaksana. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Leitold.
Aku akan membiarkan mereka yang ada di Hamilton Residence pergi sementara, tapi aku juga harus mengizinkan beberapa pengawal untuk tinggal di sini untuk melindungi semua orang. Apa tidak apa-apa? Scarlett menjawab dengan acuh tak acuh. Ya, tetapi kamu harus mengirim orang luar yang menganggur sesegera mungkin. Saat dia berbicara, Scarlett melirik Harvey. Rupanya, dia menunjukkan Harvey sebagai orang luar yang menganggur. Scarlett kemudian mengeluarkan piring Feng Shui dari kotak yang dibawanya. Setelah itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri terpaku pada olahraga yang sama, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia menolak untuk mengambil tindakan selama Harvey masih di sini. Harvey tidak peduli dengan protes diam-diamnya. Dia mengerutkan kening, tetapi pada detik berikutnya, wajahnya berubah. Dia melangkah maju dan mengambil piring Feng Shui di tangannya, lalu membantingnya ke tanah. Krek! Piring Feng Shui, barong antik yang berharga, langsung hancur berkeping-keping. Namun itu tidak cukup bagi Harvey, yang tampaknya berpikir bahwa itu belum sepenuhnya rusak. Jadi, dia mengambil potongan-potongan itu dan melemparkan semuanya ke perapian di aula. Suara berderak dari sesuatu yang terbakar mengikuti, dan potongan-potongan Feng Shui yang rusak meleleh menjadi apa-apa. Scarlett dibuat terkejut melebihi apapun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan cukup berani untuk menghancurkan piring Feng Shui miliknya yang tak ternilai harganya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menggeram dengan dingin. Prince York, pemimpin cabang York. Kau tiba-tiba menghancurkan harta dari kuil 5 kebajikan. Kau sebaiknya memberiku penjelasan yang memuaskan atas tindakanmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Scarlett maju selangkah, wajahnya membeku. Zina, di sisi lain, tidak menunggu Harvey berbicara dan langsung menyalak. York, ada apa denganmu? Apakah kau tidak puas dengannya karena dia baru saja berbicara untukku? Apakah kau sengaja menghancurkan harta kuil 5 kebajikan untuk melampiaskan amarahmu? Jika kau punya masalah denganku, ungkapkan saja padaku. Apa gunanya melampiaskannya pada seniorku? Kamu salah paham. Ada yang salah dengan piring Feng Shui ini. Harvey menatap Zina dengan dingin. Atau harus aku katakan, ada yang salah dengan bahan piring Feng Shui ini. Hah? Apa maksudmu dengan itu? Wajah cantik Scarlett sangat dingin, dan matanya menatap tajam. Piring Feng Shui kuil 5 kebajikan telah diturunkan selama hampir 200 tahun, itu adalah harta yang tak ternilai. Kami mengandalkan piring Feng Shui ini untuk memeriksa Feng Shui Yokashi. Ini telah membantu kami memecahkan banyak masalah. Namun kau berani mengklaim bahwa ada sesuatu yang salah dengan itu. Jika kau tidak membenarkan dirimu sendiri, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Zina dipelintir oleh amarah yang dingin. Dia sudah kesal pada Harvey karena pertengkaran mereka sebelumnya. Sekarang, Harvey memiliki keberanian untuk menghancurkan piring Feng Shui yang berharga. Karena itu, dia tidak bisa lagi menahan amarah yang melonjak di hatinya. Tuan Muda York. Kuil 5 kebajikan adalah tempat suci seni bela diri, tetapi juga terkenal karena keterampilan turun-temurunnya dalam pengobatan dan ramalan Feng Shui yang jauh melebihi tingkat master dan dokter Feng Shui biasa. Aku telah melihat piring Feng Shui ini beberapa kali. Ini memang harta karun dari kuil 5 kebajikan. Fabian ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dia masih melanjutkan.